Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosian Alam Termijo Sibuan. Saya mahasiswa FISIP UMJ, Prodi Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kaderisasi kepemimpinan politik. Nah, yang pertama, istilah kaderisasi. Nah, istilah kaderisasi sendiri berasal dari kata kader gitu. Kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata karde yang didefinisikan sebagai uh, pembinaan yang apa pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan. Dalam definisinya, menurut kamus ilmiah populer, kaderisasi adalah uh, orang yang dididik melanjutkan tongkat stafet dari suatu partai atau organisasi gitu. Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peran penting dalam sebuah organisasi. Dan kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seseorang pemimpin juga gitu. Ya, bisa dibilang sama kan gitu. Nah, kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan gitu, di generasi yang selanjutnya gitu kan, yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Nah, oleh karena itu proses kaderisasi kepemimpinan itu lebih mengacu pada sebuah proses untuk menggerakkan sekumpul orang menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan. Nah, itu yang memang sudah keinginan tersendiri, kemauan, ada rasa tanggung jawab, kemauan gitu. Sedangkan pengertian rekrutmen menurut pengertian rekrutmen adalah sekumpulan kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Namun rekrutmen dalam politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya. Dalam pemerintahan pada khususnya sendiri gitu. Khususnya dalam pemerintahan. Berdasarkan pengertian yang telah saya sampaikan tadi, rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan khusus. Namun dalam kenyataan atau implementasi antara kaderisasi dan rekrutmen masih rancu dalam perpolitikan nasional gitu, di mana masih banyak partai yang sulit membedakan antara kaderisasi tadi dengan rekrutmen. Dalam proses kaderisasi terdapat dua macam prosesnya, yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal,
Proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari orangnya gitu atau manusianya di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan ya semenjak dia masih kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati dirinya sendiri sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat gitu. Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihannya ya seperti bertanggung jawab gitu, berkepribadian, gigih, ya loyalitas gitu kan, mempunyai dedikasi terhadap organisasi gitu, memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak gitu. Nah, lanjutnya kaderisasi formal, kaderisasi yang lebih ke arah melalui cara yang sudah direncanakan gitu ya, yang sudah terencana lah kan, bersifat sistematis, terarah dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Di dalam organisasi tersebut, sedangkan definisi kepemimpinan sendiri menurut para ahli seringkali menggunakan kata yang berbeda, tergantung pada sudut pandang mana yang ahlinya gitu tersebut memandang kepemimpinan itu. Nah, selanjutnya konsep kepemimpinan yang berkembang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional dan informasional yang sebagaimana udah pernah kita bahas sebelumnya. Yang mana konsep kepemimpinan tersebut berbasiskan pada gaya atau perilaku dan situasi yang meliputi seorang pemimpin, sehingga dalam hal itu proses kaderisasi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses dalam penggerakan orang di dalam organisasi untuk memiliki tujuan, arah, ideologi dan dalam suatu partai atau organisasi. Dan di dalam organisasi sendiri diperlukan pemimpin untuk memegang kendali atas orang-orang yang berada di dalam kepemimpinan dari seorang pemimpin tersebut. Namun, pemimpin tidak lahir begitu saja. Dia memiliki proses tersendiri. Dan juga tidak menurun atau turun-temurun dari sifat orang atau sifat ayahnya gitu kan, menurun kepada anak, bukan begitu. Nah, yang semestinya ialah melainkan melalui kepribadian dan tingkah laku dari seseorang. Dengan demikian, kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki tanggung jawab besar di dalam organisasi untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dalam berorganisasi. Dalam hal kepemimpinan,
peningkatan kualitas sangat diperlukan demi menjaga kelangsungan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas kepemimpinan dilakukan sebagai usaha pengembangan ataupun pembangunan kemampuan dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah melalui proses mengikut sertakan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin, bukan dengan cara yang tidak melibatkan orang lain gitu. Dengan kata lain ya memberdayakan anggota dalam suatu organisasi yang dipimpin gitu. Terus ya berpikir efektif dalam menetapkan keputusan atas diskusi bersama ataupun kesepakatan bersama musyawarah gitu dalam menetapkan sebuah keputusan. Berpikir merupakan potensi psikis yang sangat istimewa. Potensi psikis yang sangat istimewa itu yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berpikir yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada hewan gitu sebagai makhluk ciptaannya. Terus berusaha untuk mengkomunikasikan hasil berpikir seseorang yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan gitu ya, walaupun dia memiliki gagasan yang bagus atau pemikiran yang bagus, kalau tidak dinyatakan ya apa gunanya gitu kan. Nah, dengan demikian seorang pemimpin itu hasil pikirannya harus dituangkan gitu, didiskusikan terlebih dahulu. Perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan organisasi gitu. Apabila gagasannya itu baik, benar dan berkualitas gitu. Nah, terus meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah. Kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi gitu, yang efisien gitu. Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi, maka pemecahan masalah pun akan sangat mudah gitu. Untuk mencari solusi pun sangat ya mungkin akan dapat ditemui solusinya gitu. Terus menggali dan meningkatkan kreativitas proses. Menggali dan meningkatkan kreativitas tadi, anggota organisasi dapat dilakukan dan dibimbing dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan lah gitu kan, agar mereka saling menilai dan saling mengkoreksi gitu. Sehingga dengan adanya kaderisasi, peningkatan kualitas kepemimpinan ini akan memberikan hal yang positif, yang sangat positif gitu, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang banyak gitu, untuk organisasi khususnya dalam menciptakan pemimpin baru bagi organisasinya sendiri gitu. Kaderisasi sebagai tempat untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki kualitas untuk menjalankan organisasi agar dapat terus maju dan berkembang gitu, bukan ya malah merosot, bukan. Ya mungkin
sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.